Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Pujo Priambodo, mahasiswa Unsia dengan NIM 240201020582. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester saya terkait manajemen SDM 2. Di sini saya memilih topik terkait kepemimpinan yang ada dalam kantor saya bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum berlanjut kepada substansi, di sini saya akan memperkenalkan kantor saya, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor saya merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan di bawah naungan unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB. Di sini tempat kantor saya eh, berada yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Kantor saya memiliki tiga fungsi utama yaitu treasurer sebagai bendahara yang mentata usahakan komponen APBN seperti perpajakan, belanja, dan juga pembiayaan. Jadi kita yang menata usahakannya. Terlebih lagi fokus utama treasury ini adalah menyalurkan realisasi belanja negara. Selanjutnya adalah fungsi kedua yaitu fungsi regional chief economist, yaitu sebagai ekonom yang menganalisis antara fiskal dan ekonomi regional. Tujuannya adalah agar setiap rupiah yang dihimpun ataupun disalurkan kepada masyarakat melalui instrumen fiskal pemerintah ini dapat mendorong pembangunan daerah atau pembangunan ekonominya. Selanjutnya ada financial advisor, di sini kami sebagai konsultan dalam kontekstual keuangan negara untuk memberikan pandangan, masukan, dan rekomendasi kepada Pemda dan juga Satker pemerintah pusat untuk pengelolaan yang lebih robust atau lebih akuntabel. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara umum teori kepemimpinan itu adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan untuk apa? Untuk tujuan organisasi tersebut. Di sini di dalam kontekstual kantor kami, yaitu nuansanya tidak terlepas dari nuansa fokus kepada pelayanan, akuntabilitas dan juga transparansi, dan juga lingkungan birokrat dan juga regulasi yang ketat. Dan ini tidak bisa terpisahkan gitu, dalam kontekstual organisasi pemerintah. Sebenarnya setelah observasi di sini saya menemukan bahwa eh, gaya kepemimpinan yang dominan adalah top-down authority dan juga hierarchical leadership, di mana keputusan tertinggi itu diambil oleh pimpinan tertinggi, yaitu kepala kanwil kami. Dan juga secara hierarkis dari pelaksana kepada eselon 4, eselon 4 ke eselon 3, dan juga ke eselon 2, yaitu kepala kanwilnya. Jadi memang berjenjang itu. Nah, alhamdulillah juga di dalam kantor kami itu pimpinan itu menganut partisipatif leadership, di mana memberikan ruang untuk diskusi, ruang untuk konsultasi, dan juga support dan juga pembimbingan kepada para bawah-bawahnya, sehingga keputusan memang diambil final oleh pemimpin, tapi kita memiliki ruang untuk berdiskusi dan juga memberikan gagasan. Jadi ini yang seperti yang poin ketiga adalah kepala kanwil dan juga pejabat itu sering memberikan contoh dan berkolaborasi juga dengan staf dalam pencapaian sasaran kinerjanya. Jadi tiga poin, empat poin utama, mohon maaf, yang ada yang di dalam kantor saya adalah pembinaan, mengajar, dan memberikan konsultasi. Ini selalu dilakukan atau karena dari pusat juga memberikan mandat kepada para pejabat untuk melakukan ini secara periodik. Lalu pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi. Ini untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan itu dilaksanakan secara on track dan juga sesuai SOP. Termasuk juga terkadang kita itu diberikan ruang untuk memberikan feedback atau memberikan istilahnya adalah gagasan-gagasan kepada para pimpinan. Lalu yang ketiga adalah pimpinan mengapresiasi kinerja staf, ini juga dilakukan secara terus. Lalu yang keempat adalah pimpinan berdiskusi dan juga berkolaborasi. Jadi intinya kalau di kanwil kami ini sebagai contoh aja, kalau kanwil memiliki indikator kinerja berupa fungsi RCI yang diturunkan kepada kepala bidang eselon 3, di mana PPA 2 ini adalah selaku tim RCI-nya kanwil. Lalu dari kepala bidang akan mendelegasikan tugasnya kepada para kepala seksi dan juga kepala seksi akan mendelegasikan tugasnya kepada para pelaksana. Di sini kita memakai IT seperti SharePoint-nya Microsoft untuk memberikan kolaborasi, untuk memangkas eh, sistem birokrasi yang ada Bapak Ibu sekalian. Nah, soalnya kelebihan dan kekurangannya, ini lesson learned dari kantor saya. Yang pertama ada struktur dan rantai komando itu jelas, sehingga meningkatkan akuntabilitas juga kepatuhan. Lalu yang kedua adalah konsistensi dan standarisasi proses bisnis, prosedur dan juga kebijakan. Karena peraturan yang ketat itu akan membawa kita untuk patuh terhadap peraturan yang ada dan secara konsisten. Lalu tentang kendalinya jelas, jadi saya itu memiliki tugas analisis, ya saya berkutat pada analisis saja. Lalu kejelasan tanggung jawab atas kewajiban individu. Ini Bapak Ibu. Nah, lanjutnya tentunya ada kekurangan juga nih. Kekurangannya dalam organisasi pemerintahan ya memang berpotensi kurang inovatif dan juga kreatif karena setiap ide gagasan akan di-challenge, akan diajukan secara berjenjang dan
tidak serta-merta akan diakui atau di-ACC Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya adalah respon pelayanan dan pengambilan keputusan dapat lebih lama karena dalam sistem hierarki atau top down dan kontekstual organisasi birokrat yaitu berjenjang. Kita memiliki output, kita kasih ke atasan kita, atasan kita memberikannya lagi kepada atasannya lagi dan juga sebagainya. Dan itu belum tentu akan semulus itu karena biasanya bisa direview ulang, bisa diberikan masukan ataupun ditolak seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kurangnya keterbatasan staf dan sistem dalam keputusan tingkat manajerial. Dan memang staf keputusan akan sangat terbatas dan hanya sebagai supporting. Nah, ini juga membentuk potensi untuk silo-silo antar bidangnya juga, Bapak Ibu. Sebenarnya salah peningkatan untuk kualitas manajemen ada tiga yang saya highlight di sini, yaitu pelatihan kepemimpinan berbasis kompetensi yang berkelanjutan. Ini agar memastikan bahwa pimpinan-pimpinan yang ada ini tidak lupa terkait kompetensi teknis yang mereka bawahi seperti itu, Bapak Ibu. Lalu mendorong budaya partisipasi dan kolaboratif ini sedang digagas. Jadi memang dengan adanya IT itu pimpinan-pimpinannya itu tidak harus menunggu input dari bawahan, tapi bisa langsung mengecek dan berkolaborasi dalam satu dokumen yang sama seperti itu. Lalu ada mentoring dan coaching dan sistem apresiasi yang terbuka. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai dan juga mengkaderisasi pegawai-pegawai yang tersaring sebagai individu yang berkinerja sangat baik. Seperti itu Bapak Ibu. Soalnya lesson learn ya secara POV pribadi adalah yang pertama meningkatkan pemahaman saya terkait kompleksitas kepemimpinan di sektor publik. Karena memang tidak semudah itu mengelola manusia Bapak Ibu. Yang kedua adalah pentingnya keterampilan soft skill, di mana cara komunikasi, cara meredam masalah, cara eh, membagi tugas atau memberikan inspirasi itu juga adalah salah satu indikator kepemimpinan yang mungkin tidak bisa dibakukan. Yang ketiga adalah fokus pada pengembangan kemampuan untuk memilih dan menginspirasi. Di sini saya melihat bahwa pimpinan-pimpinan yang memang bisa bekerja, bisa memiliki empati kepada bawahannya ini sangat sangat effortless dalam menuntun bawah-bawahannya untuk bekerja lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah adaptabilitas. Ini karena kita sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu, agility ini menjadi poin penting Bapak Ibu untuk ada dalam suatu pemimpin. Lalu yang terakhir adalah memahami peran bawahan dalam mendukung pimpinan. Jadi ini saya masukkan karena ya saya adalah bawahan, jadi fokus utama saya ada mensupport keputusan pimpinan. Seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mendengar. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.